Nah, dalam terjemahan lama itu dalam ayat 9 itu, tetapi palingkanlah dirimu daripada perbantahan yang bodoh dan cerita silsilah dan pertengkaran dan perkelahian dari hal hukum Taurat. Karena segala perkara itu tiada berfaedah dan sia-sia. Itu dalam terjemahan lama. Jadi bisa dilihat ke dalam bahasa Yunaninya ya. Nah, yang kita bisa pahami di sini, percekcokan itu yang dimaksudkan bukan percekcokan antar pribadi kita dengan teman-teman dekat kita atau pertengkaran karena perbedaan latar belakang, bukan. Tapi percekcokan atau pertengkaran ini dijelaskan tentang isi hukum Taurat, tentang hukum Taurat. Seperti yang tadi saya jelaskan, bagi orang Yahudi, Yudaisme, ajaran mereka itu lebih tinggi daripada ajaran apapun bagi mereka. Karena mereka akan tarik silsilahnya itu. Mereka menerima Taurat itu dari Musa. Dan Tuhan yang memberikan kepada Musa, baik itu 613 aturan-aturan dan 10 hukum Taurat itu yang tertulis di dalam loh batu itu diberikan oleh Tuhan, oleh Allah kepada mereka. Jadi mereka katakan, kami terima ini dari Allah. Ya, memang sejarah itu tidak bisa kita pungkiri, jelas. Faktanya Alkitab juga menjelaskan demikian. Tetapi bukan persoalan itu yang penting, karena kalau kita membaca ke dalam Injil, baik dalam ajaran Yesus di dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas itu, Yesus juga mengatakan, dia bukan mau meniadakan hukum Taurat, tetapi justru menegaskan. Bukan untuk dipertentangkan atau dijadikan bahan untuk si A salah, si B salah, ini lebih benar, ini tidak benar. Bukan itu. Karena kalau hanya sekedar itu, akhirnya mengalihkan kita dari pengenalan kita kepada pribadi Kristusnya. Nah, disitulah akan muncul jadinya pertengkaran-pertengkaran tadi. Ya. Kalau kita mengenal Kristus, justru bukan pertengkaran yang muncul, tapi justru damai sejahtera. Kita dapat saling menghormati satu dengan yang lain, ya. Menghargai perbedaan pendapat. Ya, Yesus sudah lakukan itu kok untuk kita. Jadi bukan hal yang berat bagi kita untuk sekedar hanya berbeda pendapat, tidak. Tapi justru dengan menerima orang lain, ya, menghargai, menghormati, ya, kita sedang melakukan perintah Kristus. Kita berharap baik itu juga dalam studi secara ilmiah tentang dokumen-dokumen perjanjian lama, menghindarkan kita dari hanya sekedar untuk mempertentangkan hukum Taurat. Mari kita menjadi pengikut Kristus yang makin mengenal pribadi Kristusnya ya dalam kehidupan kita setiap hari. Seperti tadi saya katakan, saudara, dalam kebenaran Alkitab kita membaca tidak mudah untuk mengenali bidat itu. Ini bukan perkara yang gampang. Bahkan sebanyak apapun pengetahuan teologi kita, belum tentu kita dapat mengenali bidat-bidat itu, saudara. Karena kalau kita lihat sepanjang masa dari zaman Tuhan Yesus sampai sekarang saja, itu ribuan itu. Ya, muncul ajaran isme-isme. Bungkusnya kelihatan, oh ini ajaran Yesus. Tapi di dalamnya ketika kita teliti, ketika kita mendalam, ternyata bukan pribadi Kristus yang dibicarakan. Tapi ada isinya Taurat, ada isinya sunat, dan lain-lain begitu. Ya, kembali kepada teks ini tadi. Nah, karena itu, kalau kita bicara bidat dalam pengertian yang dimasukkan oleh Rasul Paulus ini, kita dapat mengerti jelas, bidat itu adalah orang yang tidak mengajarkan Injil Kristus, yang menyelewengkan Injil Kristus. Jadi bukan hanya sekedar apakah dia di luar kekristenan atau di dalam kekristenan, tetapi kalau isinya, intinya, core bisnisnya bukan Injil Kristus, sangat mungkin dia ada di sini. Bukan dengan tujuan kita mau menghakimi, tapi tujuannya adalah agar kita makin mengenal bahwa karya yang dilakukan oleh Yesus Kristus itu adalah karya yang agung untuk dunia ini, yang mulia. Tidak bisa disetarakan dengan ajaran, dengan pribadi siapapun. Kita sudah membaca di dalam Alkitab jelas, bahkan di surat Ibrani itu, Yesus itu lebih mulia dari malaikat. Yesus lebih mulia dari imam besar. Yesus lebih mulia dari Musa. Kenapa kita mau kembali lagi kepada ajaran yang menyelewengkan dari Injil itu? Ya. Nah, ini persoalan yang akan kita hadapi sepanjang zaman. Alkitab sudah jelas. Imam besar yang dikatakan mempersembahkan korban sekali setahun di bait Allah saja, itu tidak lebih mulia daripada Yesus. Dalam surat Ibrani jelas itu dikatakan. Jadi mau pangkatnya imam besar, mau dia apapun jabatannya di dalam pelayanan rohani,
Termasuk saya sebagai pendeta, tidak ada artinya, saudara. Saya bukan siapa-siapa. Kita manusia berdosa. Kita perlukan kasih karunia. Hanya Yesus yang datang kepada Bapa dengan membawa darahnya sendiri untuk menebus saudara dan saya, menebus kita. Jadi kalau core business ini bukan isi dari ajaran kita sebagai pengikut Kristus, maka kita ada di kelompok ayat 10 tadi. Jadi core business kita itu Spirit Roh Kudus, bukan daging ya.